Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Cara agar bisa lancar dalam pekerjaan. Nah, ini adalah sebuah kisah nyata dari seorang teman. Dia dulu bekerjanya itu dari nol. Dari dia nggak ngerti apa-apa. Terus sekarang jadi seseorang yang dipercaya untuk mengelola sebuah perusahaan. Sebenarnya sudah pernah saya singgung di video lain ya. Cuman di sini saya mau cerita tentang story-nya. Jadi gini, ini orang ini juga menerapkan law of attraction dari dulu. Dan waktu dia bekerja pertama kali, ya mungkin itu belum dikuasainya untuk bidang yang dia geluti sekarang. Tapi dia itu nggak pernah berhenti yang namanya belajar dan menerapkan law of attraction. Karena apa? Karena dirinya yakin bahwa kehidupannya itu akan berubah. Bermula dari pikirannya, bermula dari apa yang dia pikirkan. Dia tadinya hanya ya levelnya bisa dibilang mungkin grade-nya nggak rendah-rendah banget juga, cuman di situ grade-nya itu nggak tinggi juga. Dirinya harus menjadi seorang bawahan dari atasannya, dari supervisornya. Tapi dia itu nggak berhenti untuk melakukan afirmasi dan menunjukkan kinerjanya. Dan akhirnya apa? Setelah afirmasinya itu dijalankan terus, dia melakukan perubahan dalam hidupnya. Mulai dari pikirannya, dia naik jabatan. Yang tadinya di bawah supervisor akhirnya jadi supervisor. Dan gak berhenti di situ, dia menjalani itu terus. Dia tetap fokus pada apa yang dia inginkan lagi. Dia berusaha untuk merubah posisinya lebih tinggi lagi. Dan ternyata kinerja dan penjualannya itu meningkat dari perusahaan itu karena jasa ini orang. Dan akhirnya apa? Dia dipercaya untuk naik lagi jabatannya, untuk menjadi decision maker. Dia menjadi konsultan bagi beberapa timnya atau tim di perusahaannya untuk gimana cara mengembangkan lagi perusahaan tempat dia bekerja. Dan akhirnya apa? Dia dipercaya oleh atasannya, oleh pemilik perusahaannya. Dan akhirnya apa? Ya dia diberikan kepercayaan untuk pegang satu perusahaan waktu itu. Tentu saja penghasilannya naik. Terus lagi, dia jadi incaran banyak orang untuk mengelola sebuah perusahaan. Setelah dia mengelola satu perusahaan dan perusahaan lainnya, semuanya maju. Ya, sekarang dia dipercaya untuk membuat sistem untuk di beberapa cabang perusahaan tempat dia dijadikan konsultan saat ini. Dia levelnya udah konsultan sekarang karena bayarannya tinggi sekarang ya. Yang tadinya hanya berapa, sekarang udah berkali lipat. Dan target-targetnya semua telah dicapainya. Berkat apa? Pertama, dia memprogram pikirannya. Kedua, dia melakukan kinerja yang baik. Ya, ini satu contoh. Terus ada contoh lagi. Seorang OB, office boy di sebuah perusahaan IT. Bayangin tuh, dia tadinya hanya office boy, tapi dia juga mau belajar ya di perusahaan IT tersebut. Intinya, saat kita bekerja, posisi kita serendah apapun, jangan pernah berhenti belajar. Apalagi di bidang yang mungkin kita sukai juga perusahaan tempat kita bekerja itu. Kita kembangkan tuh ilmunya di situ. Orang yang pintar, orang yang baik itu nggak pernah yang namanya pelit akan ilmu. Tahu nggak? Si OB ini ya tanpa dia sadari itu sebenarnya diperhatikan oleh atasannya. Ini anak kok punya potensi. Pas waktu perusahaan tersebut ada job, ada pekerjaan atau ada proyek skala nasional tentang IT, dia masuk dalam daftar tim di perusahaannya untuk membuat sebuah sistem digital tentunya ya. Si OB ini kaget. Loh, kok saya? Ya, kamu punya talenta, kamu punya kemampuan. Dan belum lagi, dia sudah tidak menjadi OB lagi, tapi dia posisinya udah menjadi seorang programmer dan tim khusus. Levelnya yang udah tinggi-tinggi, bukan tim yang recehan di bawah. Setelah itu, dia dapat reward dari perusahaannya. Dia disekolahkan IT. Karena apa? Dalam dirinya, dalam pikirannya ditanamkan bahwa gak akan selamanya akan seperti itu. Dia akan berubah. Ada lagi, nah ini salah satu kenalan saya juga, OB juga dulunya, tapi dia gak pernah berhenti untuk belajar. Dan akhirnya dia memutuskan untuk resign dan memulai usahanya. Dia memulai usaha sendiri dan cabangnya juga sangat banyak waktu itu di Indonesia. Sekarang nggak tahu karena lost kontak ya. Si orang ini cabangnya di mana-mana, bahkan mobilnya pun udah mobil mewah.
dan yang selalu dijaga adalah kerendahan hatinya. Begitu waktu ketemu, saya pernah bertanya, kenapa kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Dia bilang, apa yang ada di pikiran kita, itulah yang akan membentuk kita menjadi seperti apa. Teman-teman bisa pelajari ya, hal seperti itu. Mungkin teman-teman saat ini karyawan, entah di perusahaan mana, entah di instansi apa, entah apapun jabatannya. Jangan pernah berhenti yang namanya melakukan programming pada diri kita untuk masa depan kita. Kita pengen menjadi apa? Dan kuncinya adalah saat ini. Saat ini apa? Jangan bilang besok aku menjadi ini, besok jabatanku naik jadi ini. Jangan gitu. Rasakan saat ini kita sudah menduduki posisi tersebut. Apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita idam-idamkan. Itu dari kisah orang lain. Yang kisah saya kan saya pernah cerita. Tadinya cuma supir, terus akhirnya ketahuan secara nggak sengaja langsung dipercaya untuk mengelola sebuah perusahaan juga, dan bukan perusahaan main-main, itu perusahaan yang skalanya nasional juga. Dan perusahaan ini bukan perusahaan yang hanya modal 1-2 M ya. Perusahaan ini minimal itu adalah puluhan M ya. Dan itu semua terjadi dari apa yang kita pikirkan. Oke? Sukses berkelimpahan.